Here we go, Barcelona dan PSG sepakati transfer Ferran Torres. Barcelona dan Paris Saint-Germain PSG dikabarkan telah mencapai kesepakatan transfer penyerang timnas Spanyol Ferran Torres dalam salah satu transaksi besar menjelang bergulirnya musim 2026,27. Menurut laporan Diario Sport, Jumat, kesepakatan antara kedua klub telah rampung setelah negosiasi yang berlangsung selama beberapa pekan. Barcelona akhirnya menyetujui kepindahan Torres setelah sebelumnya sempat menolak tawaran awal PSG. Jurnalis transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa PSG akan membayar biaya transfer tetap sebesar 48,5 juta euro atau sekitar 900 miliar rupiah. Torres juga dikabarkan akan menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2031. Penyerang berusia 26 tahun itu dijadwalkan segera bertolak ke Paris untuk menjalani tes medis sebelum meresmikan kepindahannya. Setelah seluruh proses administrasi selesai, Torres akan langsung bergabung dengan skuad PSG yang kini ditangani pelatih asal Spanyol, Luis Enrique. Kepindahan Torres menjadi semakin menarik setelah sang pemain mencetak gol di final Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol. Performa tersebut membuat namanya kembali menjadi sorotan sekaligus menambah daya tarik transfernya ke PSG. Barcelona sendiri mengambil langkah cepat untuk memastikan proses transfer berjalan lancar. Pelatih Hansi Flick dan Direktur Olahraga klub memberikan izin khusus kepada Torres untuk tidak mengikuti sesi latihan pada Rabu dan Kamis. Keputusan tersebut memungkinkan Barcelona dan PSG menyelesaikan proses transfer tanpa terganggu agenda latihan. Padahal, Torres seharusnya sudah kembali berlatih pada 12 Agustus setelah membela Spanyol di Piala Dunia 2026. Bagi Barcelona, penjualan Torres menjadi bagian dari upaya klub menata kembali komposisi skuad sekaligus memperbaiki kondisi finansial. Karim Adeyemi di Barcelona tempat yang tepat. Karim Adeyemi memasuki fase penting dalam kariernya setelah Barcelona merekrutnya dari Borussia Dortmund. Penyerang sayap asal Jerman itu memiliki kecepatan dan etos kerja yang sesuai dengan karakter permainan Hansi Flick. Selama 4 musim bersama Dortmund, Adeyemi mencatat 36 gol dan 25 assist dari 146 penampilan. Statistik tersebut belum sepenuhnya menggambarkan potensi besar pemain berusia 24 tahun itu sehingga kepindahan ke Barcelona menjadi kesempatan penting untuk berkembang. Barcelona membayar 22 juta pound sekitar 453,3 miliar rupiah untuk mendapatkan Adeyemi ketika kontraknya di Dortmund memasuki tahun terakhir. Flick menjadi sosok penting di balik transfer tersebut karena sudah mengenal kualitas sang pemain sejak level timnas Jerman. Flick memberikan debut timnas Jerman kepada Adeyemi pada September 2021 dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Armenia. Adeyemi langsung mencetak gol dalam kemenangan telak 6,0 dan kemudian masuk skuad Jerman untuk Piala Dunia 2022. Gaya bermain Adeyemi yang mengandalkan kecepatan dan kerja keras sangat sesuai dengan kebutuhan Flick di sektor sayap. Namun persaingan untuk mendapatkan tempat utama tidak mudah karena Lamine Yamal, Rafinha, dan Anthony Gordon juga memiliki status penting dalam lini serang Barcelona. Adeyemi mungkin harus memulai musim sebagai pemain pelapis, tetapi situasi tersebut justru dapat memberinya ruang untuk beradaptasi tanpa tekanan besar. Beberapa penampilan terbaiknya bersama Dortmund dalam beberapa waktu terakhir juga hadir ketika ia masuk sebagai pemain pengganti. Kemampuannya bermain di berbagai posisi lini depan membuat peluang mendapatkan menit bermain tetap terbuka. Marcus Rashford menjalankan peran serupa pada musim lalu dan mencatat 14 gol serta 14 assist dalam 49 pertandingan sehingga Adeyemi memiliki contoh yang bisa diikuti. Arsenal bidik Jules Koundé, Barcelona siap lepas dengan harga pantas. Arsenal dilaporkan mulai mempertimbangkan Jules Koundé sebagai opsi untuk memperkuat lini belakang mereka pada bursa transfer musim panas ini. Menurut Sport The Gunners, sebutan Arsenal memantau situasi bek Barcelona tersebut setelah terancam gagal mendapatkan Ezri Konsa. Mereka kesulitan memenuhi harga yang dipatok Aston Villa. Koundé menjadi pilihan menarik karena mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Fleksibilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan Mikel Arteta yang sedang menghadapi masalah cedera di lini pertahanan. Di sisi lain, situasi Koundé di Barcelona juga membuat peluang transfer semakin terbuka. Meski baru memperpanjang kontraknya hingga 2030, pemain asal Prancis itu kabarnya tidak lagi dianggap sebagai pemain yang tidak tersentuh di skuad Hansi Flick.
Sport menyebut Barcelona bisa mempertimbangkan penjualan jika mendapat tawaran besar, terutama karena klub masih berupaya memperbaiki kondisi finansial dan ruang gaji mereka. Koundé sendiri masih menjadi bagian dari persiapan pramusim Barcelona. Namun, posisinya di tim utama mulai dipertanyakan. Flick disebut lebih mempertimbangkan Eric Garcia untuk mengisi posisi bek kanan. Sementara itu, Barcelona juga memiliki sejumlah opsi lain di lini pertahanan. Kondisi tersebut membuat Koundé dijadwalkan bertemu langsung dengan Flick untuk membahas masa depannya. Pertemuan itu diperkirakan menjadi momen penting untuk menentukan apakah sang bek akan bertahan atau mencari klub baru. Jika Barcelona membuka pintu keluar, Arsenal berpeluang menjadi salah satu peminat terdepan. Namun The Gunners bukan satu-satunya klub yang memantau Koundé. Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen juga dikabarkan tertarik dengan situasinya. Bagi Arsenal, Koundé menawarkan kombinasi pengalaman, kemampuan bertahan, serta fleksibilitas posisi yang dibutuhkan Arteta. Barcelona bidik Lautaro Martinez jika gagal dapatkan Julian Alvarez. Barcelona kabarnya bidik Lautaro Martinez pada jendela transfer musim panas ini apabila gagal datangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Meski begitu, upaya Barcelona untuk mendatangkan Lautaro Martinez diprediksi akan sulit, sebab penyerang berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak dengan Inter Milan hingga tahun 2029 mendatang. Namun menurut laporan Il Napolista melansir dari Football Italia pada Selasa, Julian Alvarez tetap menjadi pilihan utama Barcelona. Namun negosiasi dengan Atletico Madrid terbukti sangat rumit, dengan Los Rojiblancos tidak akan menjual pemainnya ke klub rival. Oleh karena itu, Barcelona mulai mencari alternatif lain dan Lautaro Martinez masuk dalam bidikan Barcelona. Apalagi, Lautaro sudah dikagumi sejak lama oleh Flick dan juga Direktur Olahraga Barça Deco. Profil permainan yang dimiliki oleh Lautaro Martinez dianggap sangat ideal dengan gaya permainan Barcelona. Apalagi pemain timnas Argentina itu merupakan seorang penyerang yang menghubungkan permainan, ikut membangun serangan dan juga menjamin gol di dalam kotak penalti. Namun rencana Barcelona untuk mendatangkan Lautaro Martinez akan menemui berbagai hambatan. Sebab sang pemain masih memiliki kontrak 3 tahun dan Inter Milan sendiri dipastikan akan mematok harga tinggi, yang membuat banyak pengamat meragukan kemampuan Barcelona untuk menebus mantan pemain Racing Club itu. Meski begitu, negosiasi kemungkinan akan dimulai jika Lautaro mendorong Inter untuk melepasnya, yang mana hal tersebut sampai saat ini belum ada tanda-tanda Lautaro akan hengkang. Lautaro Martinez sendiri sebelumnya pernah diminati oleh Barcelona, tetapi ketertarikan tersebut tidaklah berkembang menjadi sesuatu yang konkret. Semenjak Lautaro menunjukkan penampilan impresifnya di Piala Dunia 2026 bersama Argentina, ia tetap menjadi striker yang diminati oleh sejumlah klub Eropa.